Shalom Charis Kids. Tadi kita semua sudah dengar jingle terbaru kita kan? Nah, sekarang Kak Iko mengajak adik-adik semua untuk belajar gerakannya ya. Bersama-sama kita mengikuti gerakannya dan setelah itu kita akan memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Let's go! Demi selangkah ku maju tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih
lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu,
Nah, sekarang saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Adik-adik sudah mempersiapkan elemen perjamuan kudus kan? Sekarang kita pegang roti di tangan kanan kita dan bersama-sama ikuti Kak Iko, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus yang telah dihancurkan di atas kayu salib. Oleh tubuh Tuhan dan bilur-bilur Tuhan Yesus, saya menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita akan bersama-sama mengangkat darah Tuhan Yesus dan ikuti Kak Iko bersama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang telah tercurah di atas kayu salib, yang memberikan pengampunan atas setiap dosa dan kesalahanku. Dan hari ini aku menjadi orang benar dan orang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Kak Iko kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau berikan buat saya. Hari ini melalui tubuh dan darah Tuhan Yesus, saya menjadi sembuh, saya sehat sempurna, dan saya menjadi orang benar dan orang kudus bersama seluruh keluarga. Saya akan selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan, kita katakan amin. Oke Keris Kids, sekarang sebelum kita mulai cerita Alkitab kita hari ini, Kak Belinda mau ingetin adik-adik nih. Coba diambil dulu yuk buku Keris Kids-nya. Nah, kalau sudah, Kak Belinda mau ingetin. Karena kita sudah masuk di minggu terakhir bulan September, ayo adik-adik sudah pada mengerjakan belum? Kita lihat yuk. Kita lihat di halaman rencana besarku. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengikuti instruksi yang ada di buku ini. Dan jangan lupa untuk mengirimkan hasil kerja kalian semua ke kakak pembina Keris Kids supaya kalian semua bisa mendapatkan bintang Keris. Sudah? Kalau sudah, sekarang bukunya boleh ditutup dulu. Disimpan dulu. Kita mau berdoa. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa duduk diam, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang Kak Belinda mau mulai dengan cerita yang seru banget. Coba, kalian bisa tebak gak? Ada satu makanan, hampir kebanyakan orang di dunia ini udah pernah makan itu, bahkan suka makan itu. Nah, makanan ini biasanya dimakan di pagi hari buat sarapan. Kalian juga bisa makan ini dalam berbagai macam bentuk dan juga rasa. Bisa plain atau misalnya nggak pakai apa-apa. Atau kalian bisa tambahin sesuatu yang manis atau asin untuk makan ini. Ayo, kira-kira ada yang tahu nggak ini makanan apa? Nah, bener, makanan itu adalah roti. Nah, roti itu banyak sekali ya bentuknya dan juga cara memakannya juga macam-macam. Ada yang senang mungkin pakai jam atau selai.
Ada yang mungkin makan gak pakai apa-apa atau dibikin sandwich. Banyak sekali ya cara memakan roti. Wah, kayaknya enak sekali ya untuk makan roti. Roti itu udah ada dari lama sekali loh. Bahkan di zaman Alkitab pun mereka udah makan roti. Tapi waktu zaman Alkitab, cara memakan roti dan bentuk roti itu beda loh sama sekarang. Kalau roti yang sekarang itu pasti halus dan kalian bisa merobeknya dengan mudah. Tapi waktu di zaman Alkitab dulu, roti itu bentuknya nggak kayak gitu. Coba nih Kak Belinda mau kasih lihat bentuk roti zaman Alkitab dulu. Nah, roti pada zaman Alkitab itu sangat berbeda kan? Nih contohnya kayak gini. Rotinya besar, bulat dan rata. Kalau kamu harus membagikan roti seperti ini, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu harus mengambil pisau untuk memotongnya? Enggak, kamu cukup memecahkannya dengan merobek atau membagi menjadi dua dengan tangan kamu. Mungkin bentuknya jadi nggak sama ya waktu kamu bagiin ke teman-teman kamu. Tapi kira-kira berapa banyak teman ya yang bisa kamu kasih dengan sepotong roti seperti ini? Nah, cerita Alkitab kita hari ini adalah tentang waktu zaman Tuhan Yesus ada di dunia ini. Dia mengambil roti, lalu dia mengucap syukur atasnya, lalu membagi-bagikannya sama murid-muridnya. Nah, coba bayangin deh, tangan Tuhan kita yang maha kuasa itu yang sangat kuat, ia memecahkan roti dan membagi-bagikannya sama murid-muridnya. Mungkin murid-muridnya udah pernah lihat waktu Tuhan Yesus memecahkan roti sebelumnya. Mereka makan bersama-sama Tuhan Yesus setiap hari. Dan mereka juga ada di sana waktu Tuhan Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan, mengucap syukur dan membagikannya untuk memberi makan 5.000 orang. Tapi waktu malam perjamuan kudus, waktu Tuhan Yesus mengangkat roti, mengucap syukur dan membagikannya kepada murid-murid, di situ berbeda sekali loh. Apa sih perbedaannya? Nah, perbedaannya apa? Kita lihat sama-sama yuk. Kita buka buku Caris Kids kita di sebelah halaman minggu 4. Sudah semua? Di sebelah minggu 4 ini ada ayatnya. Untuk adik-adik yang belum punya bukunya, bisa lihat di layar atau di Alkitabnya juga. Kita baca sama-sama yuk. Di 1 Korintus 11 ayat 24, Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Nah, kalau adik-adik juga mau baca dalam bahasa Inggris, yuk kita baca bareng-bareng. In 1 Corinthians 11 verse 24. And when he had given thanks, he broke it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." Nah, mungkin waktu baca ayat itu, dan mungkin juga waktu murid-muridnya dengar perkataan Tuhan Yesus itu, mereka mungkin bingung dan bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan Yesus membagikan roti dan bilang kalau itu tubuhnya? Dan juga dia bilang diserahkan buat mereka. Kira-kira kenapa ya? Tapi di situ Tuhan Yesus sudah tahu loh apa yang akan terjadi. Tuhan Yesus tahu kalau prajurit akan datang malam itu dan akan menangkap dia. Dia tahu kalau sebentar lagi tubuhnya akan disiksa, dicambuk, bahkan dipaku dan tergantung di atas kayu salib. Bahkan sebelum prajurit datang untuk menangkap penyelamat kita yang begitu baik, Tuhan Yesus sudah tahu kalau setiap kali ia akan terjatuh ketika membawa kayu salib, ia akan bangkit lagi dan akan membiarkan dirinya terus disakiti sama prajurit-prajurit itu. Waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, Tuhan Yesus itu gak pernah sakit loh. Tubuhnya sangat kuat dan dia juga sangat sehat. Tapi dia sangat mengasihi kita. Dia rela untuk memberikan dirinya disiksa dan menahan rasa sakit supaya hari ini kita semua gak usah terima semua penyakit itu. Tapi gimana ceritanya kakak bisa tahu, Kak?
Nah, ini kabar baik kita hari ini. Sekarang Kak Belinda mau ajak adik-adik semua untuk baca ayat Alkitab yang satu ini. Yuk sama-sama kita lihat Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah, di ayat tadi udah ditulis, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayo, adik-adik tahu nggak artinya bilur-bilur itu apa? Bilur-bilur itu adalah luka dari hasil cambukan atau siksaan yang diterima Tuhan Yesus. Jadi itu semua tubuhnya Tuhan Yesus Kristus. Nah, malam itu ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikannya kepada murid-muridnya, dia berkata untuk menjadikan ini sebagai peringatan akan dia. Peringatan akan dia setiap kali mereka memakan roti. Roti di sini artinya saat kita memakan roti perjamuan kudus. Nah, sekarang kita cari tahu yuk. Apa sih yang sebenarnya Tuhan Yesus mau untuk kita terus ingat ketika kita mengangkat roti dalam perjamuan kudus? Di ayat 1 Korintus 11 ayat 24 tadi, di Alkitab yang tadi kita udah baca, di 1 Korintus 11 ayat 24 tadi, kita udah lihat. Hal pertama yang harus kita ingat adalah Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Dia sangat sayang sama kita semua, dan semua yang baik yang Ia berikan kepada kita itu adalah sangat mudah untuk kita terima. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku," sambil Ia membagi-bagikan roti. Coba deh, untuk memakan roti kira-kira sulit atau enggak? Pasti enggak kan? Sangat mudah untuk menerima dari Tuhan Yesus. Sekarang coba kita lihat gambar rotinya. Tuhan Yesus dan murid-muridnya kira-kira memakan roti seperti ini pada malam mereka melakukan perjamuan kudus. Rotinya semua terbakar, berlubang di banyak bagian. Ketika kita melihat setiap lubang atau seperti luka dari roti ini, kita jadi mengingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah terluka di atas kayu salib buat kita. Tubuhnya jadi hancur supaya oleh setiap lukanya itu kita menjadi apa yang ada di ayat sebelumnya tadi itu. Betul, kita menjadi sembuh. Ketika kita makan perjamuan kudus, kita jadi mengingat kembali semua yang telah dilakukan sama penyelamat kita, Tuhan Yesus. Dia yang sudah mengambil semua kelemahan dan semua rasa sakit di tubuhnya, supaya setiap kita memakan roti perjamuan kudus itu, kita menerima semua kesembuhan dan kesehatan yang Tuhan Yesus berikan. Kita udah lihat kan, begitu besar kasihnya Tuhan Yesus sama kita. Begitu besar juga kasihnya Tuhan Yesus sama mama papanya adik-adik. Dia rela memberikan tubuhnya. Bahkan gak cuma itu loh. Waktu kita berdoa dan mengangkat anggur atau grape juice saat kita perjamuan, kita juga jadi mengingat pengampunan yang Tuhan Yesus sudah bayarkan atas semua dosa kita melalui darahnya. Ketika kita meminum anggur perjamuan, artinya kita sedang meminum darah Tuhan Yesus. Kita mengingat bahwa dengan darah Tuhan Yesus, semua dosa dan semua kesalahan kita sudah dibersihkan. Dan kita bisa menerima semua kuasa dan menjadi orang benar di hadapan Bapa di surga, sama seperti Tuhan Yesus. Wah, adik-adik Charis Kids, hari ini kita udah dengar kabar yang begitu baik. Sekarang Kak Belinda mau ajak adik-adik semua untuk ambil lagi buku Charis Kids-nya. Buka lagi di halaman minggu 4. Kita sama-sama baca renungan untukku yuk. Kak Belinda mau ingetin adik-adik, Tuhan Yesus itu mau disiksa dan disalib supaya kita tidak terima semua hukuman dan dosa, tetapi kita menerima penebusan, kesembuhan, dan kesempurnaan dari Tuhan Yesus. Nah, hari ini kalau misalnya ada adik-adik yang lagi sakit, atau misalnya ada anggota keluarga adik-adik yang lagi sakit, kalian bisa terus ingat
kalau Tuhan Yesus itu sudah memberikan tubuhnya dan juga darahnya loh untuk setiap kita. Jadi adik-adik tinggal mengingat lagi kalau Tuhan Yesus sudah memberikan tubuhnya untuk mati di atas kayu salib, artinya Tuhan Yesus yang sudah menanggung semua penyakit kita. Hari ini kita bisa menerima kesembuhan yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Sekarang, mari sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus untuk pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus berikan buat memberikan kesembuhan dan kesempurnaan bagi kita semua. Yuk sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Belinda berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah rela memberikan tubuh-Mu dan darah-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menjadikan kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai Charis Kids, hari ini kita akan mengerjakan aktivitas minggu keempat. Kita buka yuk, minggu keempat halaman 22. Kalian jangan lupa ya untuk membaca catatan renungan Alkitab kita. Aktivitas kita minggu ini kalian hanya perlu mengerjakan di buku. Setelah selesai mengerjakan, kalian jangan lupa untuk meminta tolong orang tua kalian mengirimkan hasil kerja kalian ke kakak pembina Charis Kids ya, supaya kalian dapat bintang Charis. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa. Ibadah gereja anak Charis Kids telah selesai. Tapi jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang terdapat di buku Charis Kids. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.